Demi istri dan bayinya, Andi terpaksa bungkam soal skandal majikannya. Namun, rahasia itu memberinya ikatan berbahaya. Dari seorang sopir yang tak terlihat, Andi kini dipanggil ke kamar hotel di Bali, dan ia sadar, sang majikan tak lagi hanya butuh jasanya di balik kemudi. Hari itu dimulai seperti hari biasa, namun berakhir dengan surat pemecatan di tangan. Aku, Andi, resmi menjadi pengangguran. Pihak manajemen menepati janji mereka untuk mengurangi karyawan, dan aku termasuk di dalamnya. Pikiranku langsung tertuju pada istriku dan bayi kami yang baru berusia 3 bulan. Bagaimana kami akan bertahan? Pesangon yang kuterima terasa begitu kecil di hadapan tanggung jawab yang begitu besar. Aku tiba di rumah sore itu dengan langkah gontai. Kusodorkan amplop coklat itu pada istriku. Ia membacanya tanpa ekspresi, lalu pandangannya beralih pada bayi kami yang tertidur pulas di buayan. Tak ada air mata, hanya keheningan yang berat. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada amarah. Lalu bagaimana? Tanyanya pelan, sebuah pertanyaan yang tak bisa kujawab. Selama seminggu penuh, aku menyisir setiap iklan lowongan di koran. Aku mendatangi puluhan perusahaan, mengetuk pintu yang tertutup. Jawabannya selalu sama, nanti kami hubungi, atau posisi sudah terisi. Setiap penolakan terasa seperti pukulan kecil yang mengikis sisa-sisa harga diriku. Aku pulang setiap hari dengan tangan hampa. Sore itu, istriku membawa secercah harapan. Pak Sulaiman, tetangga kita, kena stroke, katanya. Majikannya butuh sopir baru secepatnya. Ia mengangsurkan secari kertas berisi nama dan alamat. Pak Tan, inilah satu-satunya kesempatanku. Malam itu aku tidak bisa tidur, memikirkan wawancara esok hari. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdiri di depan gerbang rumah Pak Tan. Rumah itu bukan sekadar besar, tapi mewah. Jauh lebih megah dari apapun yang pernah kulihat. Seorang pembantu membukakan pintu gerbang dan mempersilakanku menunggu di beranda yang asri. Jantungku berdebar kencang, separuh berharap, separuh merasa ciut. Seorang pria Tionghoa tua keluar menemuiku. Wajahnya tegas namun sorot matanya tajam. Itulah Pak Tan. Kamu tetangga Pak Sulaiman? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Benar, Pak. Nama saya Andi. Jawabku, berusaha terdengar mantap. Umurmu berapa? Tanyanya lagi, matanya mengamatiku dari atas ke bawah. Kelihatan masih muda sekali. 24 tahun, Pak. Sudah berapa lama jadi sopir? 3 tahun, Pak. Di perusahaan yang sebelumnya. Pak Tan mengangguk singkat. Oke, Andi. Kamu akan jadi sopir pribadi istri saya. Dia area manajer, jadi akan banyak berkeliling ke cabang-cabang. Pekerjaannya tidak ringan. 3 bulan pertama, gaji 1,2 juta. Setuju? Aku mengangguk cepat. Setuju, Pak. Bagus. Kamu mulai kerja hari ini. Seminggu berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, namun belum terbiasa dengan bos baruku, Nyonya Yenatan. Di kantor, para karyawan begitu segan padanya. Mereka memanggilnya Bu Yena, dengan nada hormat. Dia adalah perempuan yang luar biasa, dengan aura kekuasaan yang kental. Di dalam mobil, Bu Yena adalah pribadi yang berbeda. Dia irit bicara. Duduk di kursi belakang, dia lebih sering sibuk dengan ponsel atau dokumen kerjanya. Aroma parfumnya mahal dan lembut, selalu tercium setiap kali dia masuk ke mobil. Aku tak pernah berani menatapnya langsung, hanya sesekali melirik dari kaca spion. Andi, jangan terlalu cepat, tegurnya pagi itu dalam perjalanan kami ke Malang. Suaranya halus namun tegas. Baik, Bu, jawabku, sedikit mengurangi kecepatan. Kita harus tiba sebelum jam 12 untuk rapat. Pasti terkejar, Bu, kataku. Kami tiba di Malang tepat waktu. Bu Yena langsung turun dan berjalan cepat memasuki lobi kantor cabang, memimpin rapat para karyawan. Aku,
Seperti biasa, menunggu di mobil, lalu mencari warung untuk makan siang. Perutku mulai terasa tidak nyaman setelah makan pecel lele yang terlalu pedas. 3 jam menunggu, perutku semakin mulas. Aku harus segera ke toilet. Karyawan kantor memberitahukan bahwa toilet untuk sopir ada di bagian belakang gedung. Aku harus melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi tumpukan stok barang pecah belah perusahaan. Suasananya agak pengap dan remang-remang. Setelah urusanku selesai, aku berjalan kembali melalui lorong yang sama. Salah satu dinding lorong itu ternyata adalah kaca besar yang mengarah ke sebuah ruang kantor. Tirainya sedikit terbuka, hanya menyisakan celah sempit. Rasa iseng membuatku mengintip. Apa yang kulihat membuatku tertegun. Di dalam ruangan itu, di atas sofa, aku melihat Bu Yena. Tapi dia tidak sedang rapat. Blusnya sedikit terbuka di bagian atas, dan seorang pria muda yang tak kukenal, pastinya bukan Pak Tan, sedang memeluknya. Pria itu menelusuri leher Bu Yena dengan bibirnya. Bu Yena tidak menolak. Kepalanya terdongak, matanya terpejam, dan bibirnya sedikit terbuka. Aku terpaku. Ini adalah sisi lain Bu Yena yang tak pernah kubayangkan. Bosku yang kaku dan dihormati itu kini terlihat begitu rapuh dan larut dalam pelukan pria lain. Aku tahu aku tidak seharusnya berada di sana, tidak seharusnya melihat ini. Aku berusaha mundur perlahan, tak ingin ketahuan. Tapi nasib berkata lain. Lututku tak sengaja menyenggol tumpukan piring yang terbungkus kardus. Kardus itu oleng. Dalam gerakan lambat yang mengerikan, tumpukan itu jatuh berhamburan ke lantai keramik. Prak! Suara piring pecah itu terdengar memekakan telinga di lorong yang sepi. Di dalam ruangan, aksi itu terhenti seketika. Aku melihat Bu Yena dan pria itu, yang kemudian ku ketahui bernama Alex, menoleh ke arah jendela dengan kaget. Mata Bu Yena membelalak. Dia pasti tahu ada yang mengintip. Aku tak menunggu sedetik pun. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku berbalik dan lari. Aku tak peduli lagi dengan piring-piring yang berserakan. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu, dari apa yang baru saja kulihat. Aku kembali ke pos jagar satpam di depan, berusaha mengatur napas, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. 1 jam kemudian, Bu Yena keluar dari kantor. Wajahnya kembali tenang dan profesional, seolah tidak ada yang terjadi. Andi, kita kembali ke Surabaya sekarang, katanya dengan suara datar. Aku hanya mengangguk, tak berani menatap matanya. Perjalanan kembali ke Surabaya terasa sangat panjang. Keheningan di dalam mobil begitu pekat. Aku fokus menyetir, kedua tanganku mencengkeram setir dengan erat. Aku bisa merasakan tatapan Bu Yena dari kaca spion, tapi aku pura-pura tidak tahu. Apakah dia tahu itu aku? Apakah aku akan dipecat hari ini juga? 20 menit berlalu dalam kebisuan. Tiba-tiba, Bu Yena membuka tasnya. Andi, berapa umurmu? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkanku. 24 tahun, Bu, jawabku gugup. Sudah menikah? Sudah, Bu. Saya punya bayi, baru 3 bulan. Tiba-tiba, sebuah amplop tebal melayang dan mendarat di kursi penumpang di sebelahku. Aku melirik. Dari ujung amplop yang sedikit terbuka, tampak lembaran-lembaran uang 100 ribuan. Itu untuk kamu dan anakmu. 5 juta rupiah, kata Bu Yena, suaranya tenang. Jantungku berdebar kencang. Untuk saya, Bu? Untuk apa, ya? Tanyaku pura-pura tidak mengerti, padahal aku tahu persis ini untuk apa. Aku meliriknya dari kaca spion. Dia tersenyum tipis. Ini uang tutup mulut, Andi. Aku tahu kamu mengintip aku dan Alex tadi. Lanjut Bu Yena, senyumnya hilang, digantikan ekspresi serius. Tidak boleh ada yang tahu soal ini. Terutama Pak Tan. Kalau dia sampai tahu, itu pasti dari kamu. Dan kamu tahu, kamu pasti akan kehilangan pekerjaan. Mengerti? Ancamannya jelas. Aku terdiam sejenak,
menimbang pilihan. Uang 5 juta itu jumlah yang sangat besar bagiku. Bisa untuk menyambung hidup berbulan-bulan. Tapi ini terasa salah. Ibu tidak perlu memberi saya uang itu, kataku, memberanikan diri. Saya akan tutup mulut. Ibu bisa pegang kata-kata saya. Tidak. Suaranya meninggi. Ambil saja. Anggap ini bonus karena kamu sudah bekerja dengan baik. Dia bersandar kembali ke kursinya. Dan jangan bicara lagi soal ini. Kapanpun. Itulah kalimat terakhirnya. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang kini terasa berbeda, keheningan yang penuh rahasia. Besoknya, aku menyetorkan uang itu ke tabunganku. Aku tidak menceritakannya pada istriku. Rahasia Bu Yena kini menjadi rahasiaku juga. Beban itu terasa berat, namun di saat yang sama, ada ikatan tak terlihat yang terbentuk antara aku dan majikanku. Hari-hari berjalan normal, setidaknya di permukaan. Aku tetap menyetir, Bu Yena tetap sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ada yang berubah. Sesuatu yang subtil namun sangat terasa di dalam ruang sempit mobil ini. Rahasia yang kami bagi menciptakan ketegangan yang aneh. Belakangan ini, Bu Yena sering bergeser tempat duduk. Jika biasanya ia duduk tepat di belakang kursi penumpang depan, kini ia lebih sering duduk di belakangku, atau bergeser ke tengah. Ini memberinya sudut pandang untuk melihatku dari kaca spion tengah. Aku sering menangkap basah dia sedang menatapku. Tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan marah, tapi penasaran. Begitu mata kami bertemu di spion, aku yang selalu buru-buru mengalihkan pandangan, merasa pipiku memanas. Aku tak pernah lagi berani menatapnya lama-lama. Suasana di mobil menjadi lebih personal. Kadang dia bertanya hal-hal ringan. Anakmu bagaimana? Andi? Sehat? Atau, kamu kelihatannya lelah hari ini. Perhatian-perhatian kecil itu membuatku semakin gugup. Dia bukan lagi sekadar majikan. Dia adalah wanita yang rahasianya kupegang. Pagi itu, aku mengantar Bu Yena ke Bandara Juanda. Saya akan ke Bali seminggu, memeriksa cabang di sana, katanya saat turun dari mobil. Kamu selama seminggu ini standby di kantor Pak Tan, bantu-bantu kalau ada perlu. Aku mengangguk. Sejujurnya, aku sedikit lega. Seminggu jauh dari ketegangan di dalam mobil ini mungkin bagus untukku. Namun, baru 1 hari aku bekerja di kantor Pak Tan, sebuah SMS masuk ke ponselku. Dari Bu Yena. Sopir cabang Bali sakit. Kamu harus ke Bali siang ini. Saya butuh sopir yang bisa saya percaya. Jantungku berdebar. Perintah itu datang begitu mendadak. Sudah saya kirim uang untuk tiket pesawat ke rekeningmu. Alamat kantor cabang Denpasar minta ke sekretaris saya. Cepat, bunyi SMS berikutnya. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku segera mengurus izin ke kantor Pak Tan, mengambil uang tiket, dan meluncur ke bandara. Ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat. Perasaan cemas bercampur dengan sedikit rasa senang yang aneh. 4 jam kemudian, aku sudah mendarat di Denpasar dan langsung menuju kantor cabang. Aku tiba di kantor cabang Denpasar menjelang sore. Bu Yena sudah menungguku. Saya lebih nyaman kalau kamu yang nyupir, katanya begitu aku melapor. Ada nada berbeda dalam suaranya, lebih personal. Kamu banyak tahu jalan-jalan di Denpasar, kan? Ya, Bu. Dulu saya SMA di sini, jawabku. Bagus, katanya sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, kita langsung ke Hotel Santika Kuta Beach. Setelah dia check-in, aku membawakan barang-barangnya ke kamar. Sebuah cottage pribadi yang mewah, tepat di pinggir pantai Kuta. Deburan ombak terdengar jelas. Andi, panggilnya saat aku hendak pamit. Ini uang. Kamu cari hotel kecil saja di sekitar sini. Mobil kamu bawa. Pastikan HP kamu selalu aktif. Kalau saya perlu keluar, saya akan telepon. Baik, Bu, kataku.
Aku mendapatkan sebuah penginapan kecil yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Hotel Buyena. Aku mandi dan berganti pakaian. Udara Bali terasa hangat dan lembab. Entah kenapa, perasaanku tidak tenang. Jam 7 malam. Aku baru saja selesai makan malam di warung dekat penginapan. Teleponku bergetar. Sebuah SMS dari Buyena. Charger saya ketinggalan di mobil. Bisa kau antar ke hotel? Aku segera bergegas. Kuperiksa mobil, dan benar saja, chargernya tergeletak di kursi belakang. Aku berjalan kaki kembali ke Santika. Suasana hotel di malam hari begitu romantis. Lampu-lampu taman redup, suara ombak, dan aroma bunga Kamboja. Ketika aku sampai di depan area cottage, teleponku bergetar lagi. SMS darinya. Kamu sudah sampai hotel? Bisa tolong langsung antarkan ke kamar saya? Nomor 105. Langkahku terasa berat. Kenapa aku harus mengantar langsung ke kamar? Kenapa tidak dititipkan di resepsionis? Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang remang-remang, mencari cottage nomor 105. Jantungku berdebar tak karuan. Aku berdiri di depan pintu cottage Buyena. Terdengar alunan musik jazz lembut dari dalam. Aku mengetuk pintu. Masuk saja, tidak dikunci. Terdengar suaranya dari dalam. Aku ragu. Rasanya tidak pantas seorang sopir masuk ke kamar majikannya malam-malam. Aku diam, masih ragu di depan pintu. Masuk, Andi. Suaranya terdengar lagi, kali ini lebih keras, setengah memerintah. Mau tak mau, aku mendorong pintu kayu itu. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. Buyena berdiri di dekat jendela kaca yang menghadap ke pantai. Dia tidak mengenakan pakaian kerjanya. Hanya tank top merah ketat dan celana pendek putih yang sangat minim. Rambutnya yang biasa disanggul rapi, kini terurai indah di bahunya. Dia memegang segelas minuman, menatapku dengan senyum yang sulit kuartikan. Ini chargernya, Buyena. Saya taruh di sini. Ya, kataku gugup, menunjuk meja di dekat pintu. Aroma parfumnya yang familiar bercampur dengan aroma angin laut. Taruh di meja dekat tempat tidur saja, katanya, suaranya rendah. Dia berjalan menghampiriku. Ya Tuhan, cara berjalannya, begitu anggun dan menggoda. Kamu kelihatan gugup, Andi, ujarnya tenang. Dia berhenti tepat di depanku, sangat dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Lihat sekeliling. Sebuah kamar yang nyaman dengan lampu redup, dan suara debur ombak. Sempurna sekali, bukan? Aku menelan ludah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ya, Bu. Benar. Sempurna, kataku kaku. Aku mundur beberapa langkah, mencoba memberi jarak di antara kami. Tapi dia malah maju selangkah. Apa yang kau pikirkan sekarang? Tanyanya, matanya menatapku lekat. Saya harus segera balik, Bu. Saya tidak ingin mengganggu. Mengganggu apa, Andi? Kesempurnaan suasana ini? Potongnya pelan. Dia meletakkan gelasnya di meja. Kalau begitu, balikan badan dan tutup pintu itu, katanya. Aku menurutinya seperti kerbau dicocok hidung. Aku membalikkan badan, dan menutup pintu. Tidak, begitu, Andi, ujarnya dari belakangku. Aku terkejut. Tutup dari dalam, bukan dari luar. Aku membeku. Dari dalam? Maksud ibu? Ya, dari dalam. Dan kau tetap di sini? Suaranya kini berbisik tepat di telingaku. Aku merasakan tangannya di bahuku. Kita cuma berdua di kamar yang romantis ini. Tidak bisakah kau lihat ranjang itu? Tidakkah kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Aku berbalik. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Buyena, saya. SSSHH, katanya, telunjuknya menyentuh bibirku. Panggil aku Yena. Malam ini, aku bukan bosmu. Dia mengalungkan kedua tangannya ke leherku. Aku menginginkanmu, Andi.
Sejak lama. Belum sempat aku mengucapkan sepatah kata, bibirnya telah mendarat di bibirku. Ciuman itu rakus dan menuntut. Entah kenapa, semua keraguan dan ketakutanku menguap begitu saja. Yang ada hanya desiran aneh yang sudah lama tak kurasakan. Kubalas ciumannya. Suara debur ombak di luar menjadi saksi bisu malam itu. Seminggu di Bali terasa seperti sebulan. Yena pintar membuat alasan untuk tidak perlu datang ke kantor cabang. Dia hanya ingin berdua denganku di cottage, atau berjalan di pantai saat malam tiba. Garis antara majikan dan sopir telah benar-benar kabur. Dia memintaku melakukan banyak hal, dan aku tak bisa menolaknya. Sekembalinya kami ke Surabaya, hubungan itu tidak berhenti. Malah menjadi lebih intens. Yena memintaku memuaskannya di mana saja ada kesempatan. Di rumahnya ketika Pak Tan dan para pembantu sedang keluar. Di hotel-hotel di kota lain saat kami perjalanan dinas, Malang, Jogja, Jakarta. Kami bahkan melakukannya di dalam mobil, di tempat parkir yang sepi. Yena menjadi sangat posesif dan menuntut. Dia tahu aku tidak bisa menolak. Aku terikat oleh rahasianya, oleh uangnya, dan kini oleh gairahnya yang tak terpuaskan. Aku tahu ini salah. Aku punya istri dan anak di rumah. Tapi aku terjebak dalam lingkaran setan yang kubuat sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluarnya.